wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah aktivitas kita pada hari ini. Allah izinkan kita untuk rehat sejenak melalui ibadah sholat dengan harapan diantaranya Allah mudahkan urusan kita dan Allah berikan kita keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bahasan kita 2 bulan yang lalu kita telah membahas 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi ada 14 ayat lagi yang belum kita bahas. Karena itu pada kesempatan siang hari ini kita akan membahasnya sebagai lanjutan dari 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. 14 ayat yang berikutnya ini kita coba membagi 3 bagian. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Dalam 3 ayat ini Allah menjelaskan sungguh manusia itu cenderung melampaui batas, melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. An-ra'ahu istaghna, karena merasa dirinya sudah tidak butuh orang lain, merasa dirinya kaya, merasa dirinya punya kekuasaan, merasa dirinya sudah punya power dan lain sebagainya, sehingga dia cenderung melampaui batas. Jadi kalau orang sudah punya segalanya, maka lebih dekat pada melakukan kezaliman-kezaliman. Tapi kemudian ayat ketiga menjelaskan inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Jadi kalau seseorang masih mengingat bahwa ada kehidupan akhirat, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita di dunia ini di kehidupan akhirat, maka itu yang membuat dia terikat dengan aturan-aturan Allah. Sebaliknya, kalau orang mengingkari kembalinya dia ke akhirat, mengingkari kebangkitan, mengingkari adanya hari akhir, maka cenderung melakukan kemaksiatan. Jadi kenapa orang menjadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak ada itu surga neraka? Karena dia ingin bebas melakukan kemaksiatan. Dia tidak ingin ada yang mengontrol perbuatannya, sehingga apapun yang ingin dilakukan dia melakukannya. Jadi ayat ini secara umum menjelaskan bahwa kalau orang sudah punya kekayaan yang luar biasa, sudah tidak butuh orang lain, dia cenderung melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Tetapi kalau dia ingat akhirat, ingat bahwa dia akan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, maka insya Allah kekayaannya sebanyak apapun, kekuasaannya sebesar apapun, akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian pada kelompok ayat berikutnya dicontohkan siapa di antara yang sudah memiliki kekayaan kemudian melanggar batas-batas ini. Yang dicontohkan adalah Abu Jahal.
ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapakah yang melarang orang untuk sholat, melarang seseorang untuk melaksanakan sholat di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah? Tahukah kamu, bisa jadi orang yang dilarang itu berada dalam petunjuk, atau bisa jadi orang yang dilarang itu, yaitu Rasulullah, menyuruh pada ketakwaan. Bagaimana kok sholat saja dilarang? Jadi memang Abu Jahal pernah mengancam Nabi SAW untuk tidak lagi sholat di depan Ka'bah, atau dalam riwayat lain di depan Maqam Ibrahim. Jadi kata Abu Jahal, kalau ente sholat lagi di sini, maka akan aku tarik ubun-ubunmu dan aku tempelkan wajahmu ke tanah, aku injak lehermu. Ini kira-kira ancaman Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ancamannya itu dia sampaikan di majelis pembesar-pembesar Quraisy. Dengan sombongnya dia mengatakan, aku sudah melarang Muhammad. Kalau seandainya nanti kalian melihat Muhammad sholat lagi di depan Ka'bah atau di depan Maqam Ibrahim, maka aku akan menginjak lehernya, aku akan menarik ubun-ubunnya, aku akan menempelkan wajahnya ke tanah. Itu ancaman Abu Jahal. Nah, Nabi SAW tidak menghiraukan larangan Abu Jahal ini, larangan Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Jadi nama aslinya adalah Amr bin Hisham Al-Makhzumi, tapi nama populernya Abu Jahal. Sebenarnya nama populernya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena dia cerdas, karena di usia 25 tahun dia sudah duduk semajlis dengan orang-orang dewasa, orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas, pembesar-pembesar Quraisy, karena kecerdasannya, karena ide-ide briliannya yang selalu disampaikan pada pembesar Quraisy. Tapi karena kemampuannya itu tidak digunakan untuk kebaikan, maka Nabi merubah panggilan kunyahnya yang seharusnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, bapak kecerdasan, menjadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Jadi Abu Jahal suatu hari melihat Rasulullah SAW sholat lagi di depan Maqam Ibrahim atau di depan Ka'bah. Maka segera dia menuju mendekati Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah perjalanan apa yang terjadi? Dia tiba-tiba melarikan diri, padahal teman-temannya sedang ingin melihat aksinya. Betul nggak kesombongannya ini bahwa akan menginjak leher Muhammad? Berani nggak dia menginjak leher putra Hashim, putra Abdul Muttalib? Karena Nabi Muhammad juga orang bangsawan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata teman-temannya melihat Abu Jahal lari. Sudah mau mendekati Nabi Muhammad, Abu Jahal lari. Ketika ditanya, kenapa anda lari? Katanya mau menginjak leher Muhammad. Dia mengatakan, aku tadi ketika mendekati Muhammad melihat jurang seperti ada api di dalamnya dan ada malaikat yang siap mengancam. Maka aku melarikan diri dengan penuh rasa takut. Jadi rupanya Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini kemudian diabadikan dalam surat Al-Alaq tadi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
tahukah kamu bahwa orang yang melarang ini sebenarnya adalah orang yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mendustakan kenabian Nabi Muhammad, mendustakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalla la illam yantahi. Ayat berikutnya menjelaskan bagian ketiga. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasir. Kalau Abu Jahal ini tidak mau berhenti dari segala bentuk menghalangi dakwah Rasulullah atau menyakiti Rasulullah, akan kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Lanasfa'am bin nasir. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Karena sebab yang ada dalam ubun-ubun inilah, otaknya itulah yang membuat dia mendustakan apa yang dibawa Nabi dan selalu melakukan kesalahan-kesalahan, selalu menghalang-halangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Jahal ini ternyata tidak berhenti, ya, tidak berhenti dari mengganggu Nabi dan para pengikutnya, menghalang-halangi dakwah Islam. Dia terus saja, bahkan selalu mengajak orang lain untuk mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan setelah kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah fal yad'u nadiyah. Silakan Abu Jahal itu memanggil pendukung-pendukungnya. Karena memang Abu Jahal juga banyak pendukungnya, karena sebab kekayaan, karena sebab kesombongannya tadi, banyak orang yang sungkan pada Abu Jahal sehingga menjadi pengikutnya. Tapi Allah kemudian mengancam sanaduz zabaniyah. Maka Allah pun akan memanggil malaikat penjaga neraka, malaikat zabaniyah, yang siap menghabisi Abu Jahal dan pendukung-pendukungnya. Kemudian di bagian akhir ada ayat sajadah, ya. Setelah Allah berfirman, kalla la tuti'hu, sungguh wahai Muhammad, jangan kau ikuti Abu Jahal ini, jangan kau turuti larangannya. Dia melarang kamu sholat di Masjidil Haram, jangan, ya. Jangan kau ikuti, gak usah kau patuhi dia. Nah, sebelum saya bacakan ayat terakhir, karena ada konsekuensinya membaca ayat sajadah, yaitu sujud tilawah atau sujud sajadah, saya ingin menjelaskan fikih sujud sajadah. Jadi hukum sujud sajadah ini adalah sunnah muakkadah, baik itu dibaca di dalam sholat maupun menyimak di luar sholat atau membaca di luar sholat. Nah, karena itu nanti saya akan membaca langsung salam, kemudian saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu juga ikut sujud sajadah sendiri-sendiri. Kalau hafal bacaan sajadah wajibah lillati monggo, kalau tidak hafal cukup bacaan sujud seperti biasa. Apakah subhana rabbiyal a'la, apakah yang lainnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, silakan. Sujudnya dengan bertakbir satu kali, setelah itu membaca bacaan sujud, setelah itu tidak ada takbir lagi, selesai, hanya satu kali sujud saja. Jadi kata Allah, kalla la tuti'hu, sungguh wahai Muhammad, jangan kau taati itu Abu Jahal. Memang Abu Jahal ini wafat di perang Badar, sehingga Nabi menjulukinya dengan Fir'aunnya umat ini. Jadi saking keras kepalanya, saking kuatnya menghalangi dakwah Islam, sehingga disebut sebagai Fir'aunnya umat ini. Jadi setelah Allah memerintahkan Nabi untuk tidak perlu taat kepada Abu Jahal, kalla la tuti'hu, kemudian Nabi memerintahkan
Allah memerintahkan Nabi Muhammad wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.